Dulu Manchester United adalah simbol dominasi, tapi hari ini mereka hanya bayang-bayang dari kejayaan masa lalu. Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Manchester United ini? Apa yang salah? Pemain, pelatih, atau manajemen yang gagal? Mari kita coba bongkar satu persatu. Apakah kalian setuju? Sejak Sir Alex Ferguson pergi, MU seperti kehilangan arah. Filosofi permainannya tidak jelas. Kadang coba main nyerang, kadang bertahan, tapi tidak ada konsistensi yang jelas dalam pola permainan mereka. MU saat ini bisa dibilang adalah tim yang tidak punya karakter yang jelas. Dan itu adalah masalah besar untuk Manchester United. Karena untuk klub dengan sejarah sebesar MU harusnya itu tidak terjadi. MU tidak bisa hanya mengandalkan pemain-pemain bintang namun tidak memiliki filosofi yang solid. Mereka terlalu sering mengganti pelatih dan pendekatan permainan yang membuat para pemain juga bingung dan tidak tahu apa yang Manchester United mau dari mereka. Ini seharusnya tidak terjadi di klub sebesar Manchester United. Rekrutmen Manchester United selama beberapa tahun terakhir juga bisa dibilang gagal. Sangat mengecewakan. Mereka menghabiskan begitu banyak uang untuk pemain yang tidak sesuai dengan kebutuhan tim. Pengeluaran besar tidak diimbangi dengan keputusan transfer yang bijak. Seperti contoh, pemain seperti Anthony dan Sancho. Mereka memang memiliki potensi, tapi tidak memberikan dampak yang seharusnya. Entah bagaimana cara MU memilih pemain. Perekrutan seperti tidak terencana dan hanya berdasar pada hype pasar pemain atau bahkan nilai komersial saja, bukan kebutuhan tim. Selama ini Manchester United lebih fokus membeli pemain yang terkenal daripada yang cocok dengan filosofi permainan mereka. Ini membuat skuad menjadi tidak terkoordinasi dan kurang solid. Uang yang dikeluarkan tidak sebanding dengan kualitas yang diterima. Manajemen di MU telah gagal besar dalam memberikan stabilitas di dalam klub. Sering mengganti pelatih dan tidak punya visi misi jangka panjang yang jelas. Jika mereka ingin sukses, manajemen harus berhenti tergantung pada keputusan cepat yang cenderung panik dan cobalah lebih fokus pada pembangunan jangka panjang. Manajemen yang tidak konsisten ini justru memperburuk keadaan. Para pelatih datang dan pergi dengan begitu cepat tanpa diberi kesempatan untuk membangun tim sesuai visi mereka. Ini menimbulkan ketidakpastian yang mengganggu perkembangan tim. Selain itu, ada terlalu banyak tekanan yang tidak perlu yang diberikan kepada pelatih untuk menghasilkan hasil dalam waktu singkat. Mentalitas pemain Manchester United juga sangat buruk, dan itu mencerminkan masalah yang lebih dalam. MU harusnya memiliki pemimpin di lapangan yang bisa menginspirasi rekan-rekannya, bukan hanya sekedar kapten yang tertulis di atas kertas. Jika kita lihat, tim ini tidak memiliki pemain dengan karakter yang kuat. Ketika tim ini tertinggal, mereka tidak bisa bangkit dan lebih parahnya lagi, mereka tampak kehilangan semangat. Bahkan Bruno Fernandes, seorang kapten yang seharusnya memimpin dan memberikan contoh di lapangan, seringkali terpancing emosi di saat-saat krusial. Keputusan-keputusan penting di lapangan malah dipengaruhi oleh ketidakmampuan mereka untuk menghadapi tekanan, karena memang mental mereka lemah. Sebenarnya Ruben Amorim adalah pelatih yang punya filosofi menarik. Tapi tim MU saat ini tidak siap atau belum siap untuk menerapkannya. Filosofi menyerang yang diusung Amorim membutuhkan pemain yang cepat, agresif, dan bermental baja.
yang saat ini tidak dimiliki oleh pemain-pemain Manchester United. Dan bahkan jika Amorim adalah pelatih yang sangat-sangat hebat sekalipun, rasanya sulit berjalan dengan sekuat yang tidak sesuai dengan ide-idenya. MU terlalu banyak memiliki pemain dengan kualitas yang bisa dibilang tidak kompatibel dengan filosofi modern. Lambat dan kurang kompak. Saat ini sepertinya Amorim mungkin hanya terjebak dalam situasi yang sama seperti pelatih sebelumnya. Jika Manchester United ingin sukses dengan Amorim, mereka harus mendukungnya dengan pemain-pemain yang sesuai dengan taktiknya. Merombak skuad secara besar-besaran, sesuaikan dengan filosofi pelatih, itu sangat penting. Manchester United juga perlu fokus pada pembelian pemain muda yang cepat dan agresif, serta mengurangi ketergantungan pada pemain yang tidak memberikan kontribusi nyata. Jadi kesimpulannya adalah, Manchester United harus menerima kenyataan bahwa mereka saat ini berada dalam krisis besar yang memerlukan perubahan total, baik dari segi manajemen, filosofi permainan, hingga kualitas pemain. Dan perubahan ini tidak bisa hanya bersifat kosmetik atau luarnya saja, tetapi harus melibatkan pembenahan dalam segala aspek klub secara mendalam. Dimulai dengan struktur internal yang lebih solid, rekrutmen yang lebih cerdas, dan pemain dengan mentalitas juara. Hanya dengan itu mereka bisa kembali menjadi kekuatan yang ditakuti di Inggris dan Eropa. Jadi tambal sulam tidak akan menyelesaikan masalah Manchester United yang sudah terlalu kompleks. Mereka harus merevolusi total. Jika perubahan ini tidak dimulai dari sekarang, jangan heran kalau mereka terus terjebak di masa lalu, sementara rival-rivalnya menuju ke masa depan.